Pemirsa, FIFA berpotensi akan memberikan hukuman lebih berat lagi ke Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). The honorary doctorate. But when are you leaving? I'm leaving tomorrow night. You can always stop. Sampai Malaysia kena ban main Piala Asia doh. Apa benda ni weh? Lupakan ranking FIFA kita jatuh. Inilah berita paling buruk untuk Harimau Melaya. Pasukan Malaysia ni tahu bukan setakat pemotongan mata tahu, tapi juga Malaysia akan di-ban. Daftar hitam. Malaysia dalam bayangan gelap sepak bola global. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada klarifikasi. Hanya satu kalimat pendek yang bocor ke media internasional melalui jalur tidak resmi. Malaysia is under special monitoring. Kalimat itu menjadi awal dari runtuhnya segalanya. Di markas FIFA, Malaysia tidak lagi disebut sebagai federasi bermasalah. Istilah itu sudah terlalu lunak. Dalam dokumen internal yang kemudian bocor ke media Eropa Timur, Malaysia diklasifikasikan dalam kategori baru, High Risk Association. Artinya jelas, negara yang dianggap tidak stabil secara administratif, penuh manipulasi dokumen, konflik internal elit, dan ketidakpatuhan sistemik terhadap regulasi internasional. Sejak saat itu, sepak bola Malaysia tidak lagi dinilai berdasarkan hasil pertandingan, tetapi berdasarkan tingkat kerusakan institusionalnya. Media internasional bergerak lebih cepat daripada federasi lokal. Di Inggris, sebuah tabloid olahraga menyebut Malaysia sebagai ticking time bomb of Asian football. Di Jerman, analis federasi menulis opini berjudul How Malaysia Became a Case Study of Collapse. Di Amerika Latin, media menyamakan situasi Malaysia dengan federasi-federasi yang pernah dibekukan akibat intervensi politik dan skandal dokumen. Nama TMJ muncul berulang kali, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai reformis, melainkan sebagai simbol konflik kekuasaan yang tak pernah diselesaikan. Dalam narasi media fiksi ini, TMJ digambarkan sebagai figur dominan yang terlalu besar untuk dikendalikan, tetapi terlalu kontroversial untuk dipercaya sepenuhnya. Setiap pernyataan lama, setiap unggahan media sosial, setiap konflik terbuka dengan federasi, kembali diungkit dan disusun seperti kepingan puzzle menuju satu kesimpulan gelap. Malaysia tidak runtuh karena satu kesalahan. Malaysia runtuh karena perang ego. Daftar hitam itu tidak diumumkan ke publik, namun dampaknya terasa di mana-mana. Undangan uji coba internasional dibatalkan satu persatu. Proposal kerjasama akademi ditolak tanpa alasan. Wasit asing menolak memimpin pertandingan domestik. Sponsor global mulai menarik diri secara senyap. Yang paling menyakitkan adalah satu memo internal AFC yang bocor. Malaysia sementara tidak direkomendasikan menjadi tuan rumah atau peserta prioritas turnamen regional. Kalimat itu adalah hukuman tanpa perlu kata sanksi. Di dalam negeri, situasi memburuk. Elit sepak bola terbelah menjadi 3 kubu. Kubu pertama adalah loyalis federasi lama. Mereka berusaha mempertahankan status quo, menyangkal semua tuduhan, dan menyebut krisis ini sebagai konspirasi asing. Kubu kedua adalah kelompok reformis oportunis. Mereka menyerang FAM habis-habisan, tetapi diam ketika nama mereka sendiri mulai disorot. Kubu ketiga adalah bayangan kekuasaan. Tidak muncul di media, tidak bicara di publik, tetapi mengendalikan alur narasi lewat kebocoran terarah. Dalam fiksi ini, TMJ berada di titik pusat pusaran. Diserang dari luar, dikhianati dari dalam, ditinggalkan oleh sekutu lama. Media lokal berubah menjadi arena eksekusi karakter. Judul-judul brutal bermunculan. Siapa yang bermain api di balik naturalisasi? Elit mana yang menjual masa depan timnas? Siapa yang akan dijadikan kambing hitam? Tidak ada lagi fakta. Yang ada hanya persepsi dan kemarahan. TMJ dalam cerita ini digambarkan memilih diam terlalu lama. Dan dalam dunia krisis, diam adalah pengakuan menurut opini publik. Sementara itu, tim nasional di semua level umur hancur lebur. Bukan karena kualitas pemain, tetapi karena ketakutan. Pemain U17 bertanding dengan beban isu dokumen. Pemain U20 bermain dengan ancaman diskualifikasi kolektif. Tim senior kehilangan fokus karena rumor sanksi menyeluruh. Setiap kekalahan ditafsirkan sebagai bukti kehancuran sistem. Ranking FIFA turun. Bukan 5 tangga dalam satu malam, tetapi turun perlahan, konsisten, tanpa harapan rebound. Dalam fiksi media internasional,
Penurunan ranking itu disebut sebagai symbolic free fall. Puncak kegelapan terjadi ketika satu laporan investigatif fiksi dirilis oleh konsorsium jurnalis Eropa. Judulnya sederhana, The Malaysia Files. Isinya bukan tuduhan tunggal, melainkan pola manipulasi data, pola konflik kepentingan, pola federasi yang terlalu dekat dengan kekuasaan non-teknis, pola elit yang saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri. TMJ disebut berkali-kali, kadang sebagai aktor utama, kadang sebagai korban sistem yang ia bantu ciptakan. Tidak ada yang membelanya secara total. Tidak ada yang berani menyerangnya secara terbuka. Semua bermain aman. Dan itu justru membuat situasi semakin gelap. Dalam bab terakhir part ini, satu kalimat fiksi paling kejam muncul dari sumber anonim FIFA. Malaysia is no longer a priority. It is a lesson. Kalimat itu menutup semua pintu harapan. Sepak bola Malaysia dalam cerita ini tidak lagi dipandang sebagai proyek pengembangan, tetapi sebagai peringatan bagi negara lain. Apa yang terjadi jika federasi dikuasai ego? Apa yang terjadi jika politik lebih besar dari sepak bola? Apa yang terjadi jika kebenaran selalu datang terlambat? Dan di tengah reruntuhan itu, TMJ berdiri sendirian. Bukan sebagai raja. Bukan sebagai tersangka resmi. Melainkan sebagai simbol era yang gagal menemukan jalan keluar.